Halo, halo. Shalom. Selamat pagi dan selamat bergabung. Kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Penasehat Persekutuan Doa Adriela, Ibu Devi Luhut Panjaitan yang kami cintai, yang terhormat yang kami cintai juga Ibu Dia Roni Sompi selaku Ketua Persekutuan Doa Adriela, para pengurus dan semua ibu-ibu anggota Persekutuan Doa Adriela dimanapun ibu-ibu mengakses ibadah live hari ini. Sungguh satu sukacita yang besar kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam keadaan yang sehat. Atas perkenanan Tuhan untuk beribadah bersama-sama pada siang hari ini. Mari ibu-ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Silakan duduk. Baik, saudari-saudari, mari kita mulai ibadat pada pagi hari ini. Saya akan membawakan secara Katolik, tetapi kita percaya bahwa kita boleh memuliakan Allah dengan cara apapun juga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara, tentu kesempatan istimewa bagi setiap orang dari kita ketika kita boleh berkumpul di dalam iman kepada Allah, walaupun dalam situasi yang tidak mudah karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, kita harus bahkan berjauhan, tetapi iman kita kepada Allah tidak boleh jauh. Dan hari ini kita berkumpul di dalam tanda kutip dengan internet atau segala macam adalah sebagai bagian membangun relasi satu dengan yang lain untuk memperteguh iman kita kepada Allah untuk menghadapi masa sulit ini. Maka mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami untuk senantiasa mampu memandang Engkau setiap hari dan mempersembahkan diri kami sehingga pada masa sulit, masa tidak mudah ini Engkau tetap menyertai kami dan menjadikan baik hidup kami, di mana kami boleh menjaga diri kami dalam syukur dan sukacita dan boleh selalu berbahagia di dalam diri, sehingga apa yang terjadi menjadikan baik hidup kami dan orang-orang sekitar kami. Berkati kami dan hadirlah di tengah-tengah kami teristimewa dalam ibadah ini, agar kami semakin memuliakan Engkau, membahagiakan semakin banyak orang, menguduskan diri kami dan menyelamatkan jiwa kami, agar kami boleh mengalami Engkau sebagai Tuhan bagi kami. Dan berkati wanita-wanita istimewa yang telah menjadi bagian istimewa dalam membangun negeri ini pula melalui kehadiran mereka dalam keluarga di mana suami mereka bekerja bagi negeri ini. Jadikan wanita istimewa ini luar biasa dalam nama-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, masuklah ke gerbangnya dengan pujian dan nyanyian syukur. Mari kita naikkan syukur kita dan nyatakan bahwa Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Pujian Kau yang terindah.
bacaan Alkitab. Bacaan pertama diambil dari surat-surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia jangan jatuh? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara sekalian, berikutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Persekutuan Doa Adriela. Hidup ini adalah kesempatan dan beberapa tayangan kesempatan bakti sosial beberapa waktu yang lalu. Biarlah melalui kesaksian tadi, segala kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, kita juga masih akan dikuatkan melalui kesaksian seorang Ibu Ninu Sibuea, melalui tayangan berikut. Kepada yang terhormat dan sangat kami banggakan, Penasehat Persekutuan Doa Adriela, Ibu Devi Luhut Panjaitan, kepada yang sangat kami cintai, Ibu Diah Roni Sompi sebagai Ketua Persekutuan Doa Adriela beserta seluruh jajaran pengurus, juga kepada ibu-ibu anggota Persekutuan Doa Adriela, Shalom. Mohon izin perkenalkan, nama saya Nino Poltaksiboya. Suami saya berdinas di Kementerian PUPR. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi
pengalaman, sharing dengan pengalaman yang telah saya alami beberapa waktu yang lalu. Awalnya adalah sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2020, suami saya menderita sakit batuk-batuk dan badannya demam. Setelah diperiksa ternyata di paru-parunya berkabut, dan karena saya masih satu kamar dengan beliau, 2 hari kemudian badan saya terasa tidak nyaman dan saya merasakan menggigil, demam sehingga sampai 39 derajat. Tidak itu saja, perasaan lidah saya juga pahit, seperti layaknya gejala-gejala orang yang berpenyakit tipes. Puncaknya adalah saya sering pergi ke toilet, buang air berkali-kali sehingga saya mengalami dehidrasi. Karena saya sudah lemas, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta yang ada di dekat rumah kami. Waktu masuk di IGD, saya dites darah lagi, walaupun beberapa hari sebelumnya saya juga sudah tes darah dan hasilnya adalah memang ada gejala paratipes, dan ternyata didiagnosa dokter bahwa saya menderita sakit tipes. Namun sebelum saya masuk ke dalam ruang perawatan, saya juga di ronsen, dan pada saat selesai ronsen, petugas ronsen menyatakan, "Ibu baik-baik ya." Hati saya tidak tenang sebenarnya dengan pernyataan petugas itu, namun saya tetap memohon kepada Tuhan kesembuhan. Lalu saya dirawat di rumah sakit itu selama 5 hari 4 malam. Diberikan infus tangan kiri dan kanan, antibiotik dan cairan-cairan tubuh lainnya, cairan-cairan yang diperlukan. Saya ditemani oleh anak saya karena tidak boleh berganti-ganti. Anak saya 3, salah satu anak saya yang menemani adalah yang paling besar, laki-laki. Hari ke-5 saya dinyatakan dokter untuk boleh pulang, walaupun saya merasakan masih belum nyaman dan masih belum sehat. Saya tanya, "Kenapa dok, saya harus pulang?" "Ya, ibu sebaiknya istirahat dan isolasi di rumah saja." Pada saat saya di rumah sakit itu, teman-teman dari satu persekutuan di gereja kami banyak yang dipanggil Tuhan karena terpapar virus COVID-19 ini. Saya tidak menyangka apakah saya juga tidak merasa bahwa saya ini adalah salah satu orang yang terpapar virus tersebut. Saya hanya berpedoman sesuai dengan diagnosa dokter bahwa saya adalah terdiagnosa penyakit tipes. Saya pulang ke rumah dengan isolasi mandiri. Saya memakai kamar anak saya di atas dan suami saya masih dalam keadaan panas naik turun juga, tapi masih lebih kuat tubuhnya, dan suami saya tidur di kamar kami. 2 hari setelah saya dirawat di rumah, saya tetap dengan anjuran dokter, saya minum vitamin. Semua vitamin yang diberikan saya minum madu, saya minum air hangat. Saya juga hal-hal yang saya lakukan selama saya isolasi adalah mematuhi anjuran dokter bahwa saya harus minum obat teratur, minum vitamin, sehingga mereka setiap pagi mengukur suhu tubuh saya, juga mengukur tekanan darah saya, dan membantu saya untuk berjemur di balkon. Walaupun saya tidak bisa duduk terlalu lama, bahkan berjalan pun saya tidak bisa, karena saya merasakan pening dan tensi darah saya sangat rendah, yang rata-rata adalah 70/50. Mungkin
itu juga yang membuat kepala saya terasa berat. Hari kedua setelah saya di rumah, pulang dari rumah sakit, karena saya tidur sendiri dan tidak boleh ada yang masuk ke kamar saya. Kalaupun masuk harus saya minta memakai masker, mencuci tangan, dan memberikan makanan juga hanya meletakkan saja. Saya makan sendiri, semua saya lakukan sendiri. Hari kedua, waktu saya mau ke toilet di kamar mandi, saya merasakan tiba-tiba saya agak sulit bernafas. Kenapa dada saya terasa berat? Padahal saya tidak memakai pakaian dalam BH. Biasanya kalau kita memakai BH, mungkin itu penyebabnya. Tetapi saya hanya memakai piyama. Lalu saya bernafas semakin lama, saya tarik nafas semakin sulit. Saya lari ke tempat tidur. Pada saat saya di tempat tidur, di atas kepala saya itu ada salib, karena ada lukisan salib di situ punya anak saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, inikah waktunya buat saya? Jika memang ini waktunya, ampuni dosa saya. Saya siap, Tuhan. Namun jika Tuhan berkenan memberikan saya kesembuhan, saya masih ingin melayani. Itu saja yang ada dalam benak pikiran saya dan kata-kata yang bisa saya lakukan. Lalu saya mengidungkan pujian dan saya menyampaikan lafal, ya Yesus, kasihani aku orang berdosa ini. Itu terus dengan nafas yang tersengal-sengal. Ajaib, sungguh ajaib. Tuhan kita luar biasa. Selama hampir 1 jam dengan nafas yang tersengal-sengal itu, saya mohon, Tuhan, kasihani aku orang berdosa ini. Tiba-tiba jam 2:30 pagi, saya kembali bernafas dan seperti rasa itu hilang sedikit demi sedikit. Dan saya mulai kelegaan dan saya bisa lagi bernafas. Sampai akhirnya saya tertidur karena kelelahan. Saya sudah berpikir, kalau saya tidak bangun lagi, saya sudah berserah, saya pasrah. Saya yakin Tuhan akan menolong saya. Entah itu saya dipanggil ataupun saya akan hidup lagi. Tapi benar, pagi-pagi jam 3:30 saya terbangun karena saya melihat jam. Dan saya bisa kembali buka mata. Lalu saya bisa bernafas seperti sedia kala, seperti sebelum saya merasakan sesak itu. 2 hari setelah peristiwa itu, saya masih tetap dalam keadaan tubuh yang belum nyaman. Demikian juga suami saya masih sakit, masih batuk. Lalu diminta untuk tes rapid di kantor, di klinik kantor. Pada waktu rapid, suami saya dinyatakan reaktif dan diminta untuk swab dari dinas kesehatan, diberi surat rujukan. Ditelepon dari dinas kesehatan, apakah Bapak ada anggota keluarga yang bersama-sama dalam beberapa hari? Ya, ada istri saya, juga anak-anak, ada asisten rumah tangga, juga ada pengemudi. Kami semua satu keluarga diminta untuk swab. Dan akhirnya kami pergi ke klinik di tempat mana sudah dirujuk untuk kami ikut swab. Karena itu adalah dari dinas kesehatan memerlukan waktu lama, kurang lebih hampir 3 minggu hasilnya baru keluar. Selama 3 minggu itulah kami sekeluarga
sangat berhati-hati dan kami mengikuti protokol kesehatan. Dan kami selama di rumah juga semua kami memakai masker, sering mencuci tangan, juga menjaga jarak kami masing-masing. Dan puji nama Tuhan, syukur kepada Allah. Pada saat 3 minggu setelah kami swab, kami diberitahu oleh Dinas Kesehatan bahwa kami satu keluarga berisi 7 orang, semua dalam keadaan negatif virus COVID-19 ini. Itulah, kami semua sangat bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk hidup lagi yang kedua kali. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Terima kasih buat semua teman, sahabat, saudara, juga persekutuan doa ini yang selalu mensupport saya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian kesaksian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Ninu Poltak Sibuaya untuk kesaksiannya yang menunjukkan betapa Tuhan dahsyat. Dalam keadaan kita terpuruk sekalipun, dalam pandemi ini mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang dalam kesakitan, ekonomi, sosial, atau apapun. Satu hal yang kita belajar bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bruder Petrus Partono. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di rumah Atma Brata, yang melayani lansia dan orang-orang terlantar. Kita akan menaikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus sedang berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang melahirkan dan susu yang menyusui engkau." Jawab Yesus, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Baik, saudari-saudari sekalian, pribadi-pribadi istimewa yang telah menjadi bagian penting dalam suami-suami yang bekerja pada pemerintahan, yang boleh hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama ibadah dengan tema yang sungguh luar biasa. Kebahagiaan atau kegembiraan hati yang gembira adalah obat. Mengapa? Karena situasi sekarang itu situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah karena pandemi, maka orang harus memiliki satu resep istimewa sehingga dalam hidupnya boleh mengalami kekuatan dalam masa pandemi ini, dan rumus utama yang dipakai adalah yang berbahagia. Kenapa kita layak untuk berbahagia? Karena kita adalah pribadi-pribadi istimewa yang sejak pertama dari hidup kita adalah orang-orang yang sungguh terpilih oleh Allah, karena setiap dari kita itu diciptakan serupa dengan Allah. Orang yang serupa dengan Allah itu pasti sudah bahagia. Kalau serupa dengan tukang bangunan rada sedih. Kenapa? Kok kaya ngono uripe kok seperti itu. Tapi serupa dengan Allah, yang digambarkan secitra dengan Allah, dan setelah secerita dengan Allah diberkati oleh Allah dan diberi kecukupan hidup kita, dan semua adalah baik. Maka ketika kita bisa mengatakan semua adalah baik, kebahagiaan ada pada kita. Dan mereka yang berbahagia, yang dati dalam Injil dikatakan yang memelihara firman, yang mendengarkan firman, memelihara dan melaksanakannya. Maka situasi pandemi yang tidak mudah ini, situasi di mana setiap dari kita diharapkan ingat sumber utama hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, yang tadi menciptakan serupa dengan gambar Dia, yang memberkati kita, yang mencukupkan kita dan menjadikan baik. Maka situasi sulit seperti apapun karena pandemi, ekonomi yang murat-marit segala macam, ketika kita tetap ingat bersumber kepada Allah, Ia memiliki tujuan istimewa dari hidup kita. Maka saya katakan Anda adalah wanita-wanita istimewa yang memiliki tujuan istimewa untuk apa? Mendatangkan sukacita luar biasa, menjadi obat kekuatan suaminya. Karena kenapa? Rata-rata kan ini kelompok ibu-ibu yang dalam tanda kutip adalah wanita-wanita yang memiliki suami yang bertugas untuk urusan negara di bagian-bagian lain, yang mungkin ada yang wira-wiri sono sini, pergi ke sono sini, urusan banyak, ketemu banyak orang. Dan itu bagian dari yang mendekatkan pada situasi pandemi corona, di mana bisa terjadi corona. Dan tadi bahkan ada satu ibu yang cerita panas keluarganya, mungkin juga takut karena corona, dan syukur kepada Allah tidak terjadi corona. Mungkin kalau corona bisa ngomong, ini dari siapa? Dari bapaknya yang suka kelayapan, kemana tugas ke sono, itu bisa. Tetapi ketika kita ingat bagian dari Allah, memiliki tujuan menguatkan dari suami, maka tentu ini mendatangkan kekuatan. Kalau wanita-wanita ini harus selalu dalam syukur bahagia, terbuka, karena setiap dari hidup kita pasti punya tantangan. Dan tantangan itulah keadaan sekarang. Corona ini bagian dari tantangan yang diberikan Allah kepada kita, yang harus kita hadapi. Karena corona menyerang semua orang. Mau yang gendut yo diserang, yang kurus yo diserang, yang miskin yo diserang. Apalagi yang bekerja di bagian dinas kesehatan, berjumpa dengan banyak orang bisa diserang. Tetapi ketika kita percaya, mendengarkan firman dan memeliharanya di dalam diri kita, bahagia itu selalu ada, karena Tuhan ada terus menjadi bagian penting dari kita. Maka siapa orang yang berbahagia? Yang menjaga firman. Maka wanita-wanita ini saya bilang sejak pertama istimewa. Mengapa? Karena wanita ini menjadi benteng kekuatan keluarga, yang selalu harus berdoa untuk keluarga, memperhatikan keluarga, terus memenuhi kebutuhan keluarga dalam eksistensinya. Bayangkan kalau ibu-ibu mengalami dalam tanda kutip hati yang pahit, hati yang sedih, hati yang sakit, tentu segala sesuatu menjadi kacau, bahkan menjadi berantakan sekali. Tetapi
ketika hidup di dalam Tuhan, memiliki tujuan demi kemuliaan Allah dan kebaikan orang-orang sekitarnya, segala tantangan bisa dihadapi. Segala tantangan dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahkan mendatangkan kebersatuan, bahkan boleh mengalami di mana bersatu dengan tubuh Kristus sebagai bagian istimewa firman yang hidup itu sendiri. Bahkan Santo Petrus dalam tulisan suratnya pernah menulis kepada umatnya, hendaklah kamu gembira, biarpun kini harus berduka cita karena mengalami bermacam-macam pencobaan. Memang perlu engkau dicobai agar terbukti bahwa kepercayaanmu tahan uji. Maka ternyata pencobaan ini perlu agar kita tahan uji dan boleh selalu berbahagia karena berpegang kepada Allah. Maka orang yang hidup di dalam Allah ketika mengalami tantangan selalu akan mendapatkan tuntunan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan pertolongan untuk mendapatkan tuaian menuai dengan banyak, yaitu sukacita. Maka dalam situasi apapun jangan menjadi sedih, jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi tidak beriman kepada Allah, tetapi harus semakin yakin situasi yang sulit ini ternyata mendekatkan aku kepada Allah dan kepada orang sekitarku, karena aku akan punya tuaian istimewa, sebuah kedekatan relasi menjadi luar biasa. Maka hendaklah kita menjaga sukacita, kebahagiaan itu akan boleh menjadi obat bagi kita. Santo Vincentius itu pernah mengatakan, kebahagiaan atau sukacita adalah separuh dari keberhasilan. Jadi kalau orang sudah sukacita, itu sudah berhasil mengatasi hidupnya. Saya punya satu emak mengalami kesulitan karena apa? Satu keluarganya kena pandemi corona itu, semuanya kena corona, masuk di rumah sakit Mitra yang ada di Kemayoran. Semua termasuk sopirnya kena corona. Tentu situasi yang sangat tidak mengenakan. Tetapi harus selalu saya katakan, Mak, pokoknya percaya, semua baik, harus bahagia, terima itu semua, percaya pada Tuhan, segalanya pasti punya jalan. Syukur kepada Allah, semuanya sembuh. Sedangkan dalam kasus-kasus yang lain, kalau suami istri itu kena, biasanya yang satu lewat. Itu banyak. Bahkan emak saya sama bapak itu di Mesistra, istrinya selamat, bapaknya lewat. Itu Direktur Astra kalau nggak salah, itu suaminya lewat, istrinya selamat. Tapi bapak saya ini semuanya selamat. Mengapa? Tuhan mendatangkan agar sukacita. Jangan terbeban karena tantangan, tetapi hadapi dalam iman bahwa sesungguhnya Allah ada, kembali secitra dengan Allah. Allah punya tujuan, memberikan tantangan dan memberikan tuntunan sampai pada tuaian, yaitu sukacita yang luar biasa. Kalau itu terjadi pada diri kita, yakinlah, percayalah, pandemi ini bukan menjadi halangan kita untuk tidak mengalami Allah, tetapi semakin menjadi dekat dengan Allah. Tentu kami juga mengalami, kalau kami nggak sukacita, itu ya sedih selalu ada. Kenapa? Tiap hari kami ketemu lansia. Tadi ada baksos, ibu-ibu ini kan pernah ke Cilincing, mengunjungi lansia, pengobatan lansia. Dan lansianya itu lansia dari family bahkan yang tidak punya family, yang dibuang oleh familynya, mentalnya sudah turun, psikologisnya turun, soma tubuhnya juga turun. Tapi ketika turun itu apa yang terjadi? Harus selalu diajak berbahagia. Gak usah mikir sing berat-berat, gak usah mikir sing macem-macem. Pokoknya di sini bahagia. Syukur pada Allah, sampai detik ini lansia juga tetap menjadi bahagia dan sehat-sehat saja. Walaupun ada 2 yang meninggal di COVID kan, tapi bukan karena, saya yakin bukan karena COVID, karena satu karena jatuh, yang satu karena sesak napas itu. Tetapi situasi yang paling penting, menerima dengan bahagia dan mensyukuri apa yang terjadi, bahwa semua adalah baik. Kalau orang sudah melihat segalanya baik dalam kerangka Allah, maka orang-orang ini yang memelihara firman di dalam dirinya karena Tuhan sendiri. Maka Santo Paulus pun mengatakan, Kristus yang tinggal di dalam aku. Kalau Kristus sudah ada di dalam aku, bersama dengan aku, segala sesuatu pasti bisa dilakukan.
lalui, segala sesuatu pasti bisa dihadapi dengan kuat. Bahkan saya punya satu teman yang luar biasa sakit ngomong sama saya, "Bruder, saya betul-betul sakit, saya ketakutan nanti biaya bagaimana segala macam. Sakit pokoknya ada 2, kalau nggak sembuh ya mati gitu. Mati masuk surga kok takut-takut amat." Tenang toh, kalau orang sudah punya pengharapan kan tenang. Tapi kalau mikir mati kok mati piye segala macam, nggak usah dipikir, mati ketemu karo Gusti Yesus rampung. Itu berbahagia. Itu iman. Kalau saya hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Kalau itu terjadi pada diri kita, itulah pribadi-pribadi yang selalu berbahagia karena mendengarkan dan memelihara firman di dalam dirinya. Tentu kami di Cilincing itu juga mengalami banyak kesulitan. Tapi saya selalu katakan tidak ada duka, gak adalah kesulitan, semua itu baik. Saya cerita saja, orang bahagia itu menghadapi sesuatu enak. Kami pernah punya sekolah itu ditutup. Kalau ditutup kan sedih toh. Saya nggak sedih, tutup ya apa-apa malah prei. Kita malah bisa libur, kan tenang toh. Ternyata apa? Ketika libur anak nuntut, "Pak guru kok sekolah nggak sekolah, ditutup, suruh buka yang nutup." Ketika mereka demo sekolah dibuka toh, wis etuk prei, etuk seneng, dapat bahagia. Kenapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah bahwa apa yang terjadi adalah baik. Maka selalu saya katakan pada teman-teman saya, apa yang terjadi adalah baik. Karena sejak pertama saya katakan tadi, kita secitra dengan Allah, diberkati, dicukupi dengan tetumbuhan, dan menjadi baik. Ini menjadi pegangan bagi kita. Jadi ibu-ibu yang lahir di dunia ini harus ingat, aku itu secitra dengan Allah, aku diberkati Allah, aku dicukupi Allah, semuanya baik. Kalau semua baik, apa yang terjadi? Segala sesuatu tadi dalam bacaan pertama diberi jalan keluar dari setiap persoalan. Ini yang paling penting bagi kita, percaya selalu ada jalan keluar. Tapi seringkali apa yang terjadi pada kita ketika ada masalah, orang menjadi takut. Ketika menjadi takut menjadi minder, menjadi masuk-masuk mati tenan. Wis mati masuk neraka, wis dikasih berkat banyak kok masih sedih takut pada Tuhan. Maka ada tulisan Konfusius mengatakan, ada satu wabah yang datang, ditanya, "Kamu mau kemana?" "Aku mau ke sana." "Untuk apa?" "Membunuh 1000 orang." Dia bilang 1000 orang. Ketika dia balik, kenapa yang mati 5.000 orang? "Aku hanya bunuh 1000, yang 4.000 itu karena takut." Karena takut. Ketika orang takut membunuh dirinya sendiri, maka kita harus selalu berbahagia, selalu bergembira, yang menjadi obat bagi hidup kita, yang menjadi kekuatan bagi kita adalah berbahagia di dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, berada dalam Tuhan, yakinlah energi alam semesta membantu kita. Energi alam semesta, energi Allah itu ada pada kita. Saya selalu katakan manusia itu harus memiliki kesehatan. Orang bahagia itu kan orang yang sehat. Sehat apa? Sehat tubuh. Tubuhnya sehat. Bagaimana? Maka masa pandemi ini menjaga kesehatan, imunnya baik. Sehat mental. Dengarkan yang baik-baik. Nggak usah berpikir, wah koncoku kono mati, kabar kono mati, wah aku ya mati. Kabeh ya memang mati, tapi kapan kita nggak ngerti. Tapi kalau kita sehat secara mental, wis mati jalani dewe-dewe, jalani dalam Tuhan pasti menjadi baik. Lalu juga sehat hati. Orang yang sehat hati itu mudah menjadi ikhlas. Orang yang hatinya nggak sehat itu nggak bisa ikhlas. Kenapa? Ngedumel terus. Misalnya contoh, saya punya satu emak, itu kan nggak salah kecil mungil-mungil. Kalau nggak salah namanya Niken atau siapa lupa itu ya. Itu kecil mungil-mungil, itu emak saya. Itu kalau memberi misalnya dia pikir, wah aku memberi item, nanti kasih Bruder Petrus dipakai untuk apa gini kan nggak ikhlas. Lama-lama malah stres mikir sih memberi toh. Tapi kalau dia kasih item saja, untuk apa terserah Bruder, pokoknya percaya untuk orang miskin, pasti orang miskin doain saya, dia bahagia, orang miskin bahagia, aku ya bahagia. Itu namanya sehat hati. Hati yang sehat memiliki keikhlasan. Mengapa? Ikhlas bahwa segalanya adalah baik demi Tuhan dan demi kebaikan setiap dari apa yang dikerjakan. Maka sehat tubuh, sehat mental, sehat hati, karena kita berasal dari Allah, memiliki tujuan, ada tantangan, tapi Tuhan memberi tuntunan, dan akhirnya kita memiliki tujuan yang luar biasa, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah.
Tentu ibu-ibu semua ini adalah orang-orang istimewa yang saya bilang kenapa suaminya sibuk kerja di mana keluar kota. Bahkan saya pernah dengar, "Mak, suami di mana?" "Oh, sedang tugas di perbatasan sono." Berarti di rumah sendiri oh sama anak-anak. Sering pergi ditinggal. Kalau dia nggak sehat mental pasti berpikir bojoku karo sopo. Itu bisa terjadi toh. Tapi ketika sehat mental, bojoku dipelihara Tuhan, aku dipelihara Tuhan, anakku dipelihara Tuhan, menjadi bahagia. Mengapa? Ikhlas apa yang terjadi, tahu bahwa segalanya adalah baik. Kalau itu terjadi pada diri kita, yakinlah kebahagiaan, sumber kekuatan dan juga obat dari hidup kita. Orang bahagia itu gampang, lihat aja dari wajahnya. Dulu ibu-ibu yang datang di rumah saya itu saya seneng, kenapa? Karena ketika dia datang di rumah saya, kelompok ini itu foto bluder, senyum kabeh, senyum kiri, senyum kanan. Iki jenenge wong seneng kabeh. Nek wong seneng iki mesti sehat. Nek sing rasane cemberut iki opo iki ngono ya, itu mesti loro. Hatinya loro, cepet mati kuwi mesti ngono ya. Tapi ketika dia senyum mau foto kiri, foto kanan, mengekspresikan diri, itu bagian dari kebahagiaan. Ketika orang bahagia tidak bisa mengekspresikan diri, itu jadi sakit. Maka saya juga ada satu teman, karena kepahitan luar biasa, saya bilang pokoknya lepasin ini. Lu dikasih orang ini, lu buang aja deh, kasih orang aja. Enggak, dulu dari pacar saya nggak bisa. Dia udah punya suami kok masih mikir pacari. Akhirnya sakit kanker, lepasin aja. Terikat pada sesuatu yang tidak punya keikhlasan, tidak punya kebahagiaan, akhirnya apa? Menjadi sakit. Menjadi tidak berdaya karena psikosomatis, psikisnya sakit menyerang soma. Kalau psikis kita sehat, psikis otak kita sehat, selalu berbahagia, mau mandi nyanyi, mau nyopir nyanyi, keluar rumah nyanyi-nyanyi, pokoknya gembira-gembira, semua juga luar biasa. Menjadi tenang di dalam Tuhan karena Tuhan menjadikan baik, maka pencobaan yang tadi dibilang oleh Santo Petrus adalah menjadikan engkau percaya dan tahan uji. Bukanlah kepercayaanmu lebih berharga daripada emas yang diuji dari api. Kepercayaan kita menjadi lebih berharga dalam situasi pandemi ini karena kepercayaan kepada Allah mendatangkan sukacita lebih besar dan menjadikan kita pelaku sabda yang boleh luar biasa. Saya jelek-jelek begini karena saya selalu sukacita dalam hidup saya. Ketika orang sukacita, saya bergerak kemana-mana bebas. Saya hari ini rada ganteng, biasanya kan saya celana pendek, kaos putih, sandal jepit. Tapi hari ini pakai baju panjang, ada yang protes nanti ya. Buder kok nggak pakai baju dasternya tinggu mae aku ya, itu jubah maksudnya dia. Tapi ketika saya tampil dalam diri, di dalam Tuhan bergerak sukacita apa yang terjadi, lebih berharga daripada emas karena saya memiliki relasi yang baik dengan Allah dan manusia, mendatangkan sukacita yang luar biasa dan menyelesaikan setiap masalah. Saya kalau ada masalah, saya tinggal turu, saya bilang masalah itu boleh terjadi, rapopo Tuhan mengizinkan agar kita yakin pada Dia, energi kita bertumbuh, pasti ada jalan. Nggak usah terlalu banyak dipikir. Ada satu bruder anakku ramule, yo rapopo wong wis gede kok bingung gitu ya. Itu menjadi apa? Bagian dari percaya Allah menjaga memelihara, pasti jalan itu ada. Maka hendaklah setiap dari kita memiliki iman, kepercayaan yang kuat kembali pada eksistensi Tuhan yang menciptakan kita. Kami di Cilincing banyak sekali masalah. Masalah apa? Pokoknya ada masalah saya tinggal turu. Jadi kalau nggak ada masalah saya malah nggak bisa tidur. Kalau ada masalah malah tidur nyenyak. Kenapa? Tuhan pasti ada pada saya. Saya cerita saja. Kami pernah ada masalah cukup besar. Karena saya selalu berbahagia, Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti punya jalan, Tuhan pasti peduli. Kami itu dulu hanya tingkat kecamatan, karena ada masalah wali kota sampai datang menengok pekerjaan kita, ternyata sekarang terkenal sampai tingkat wali kota. Kalau nggak ada masalah kan wali kota nggak kenal sama kita gitu tuh ya. Bahkan karena terkenalnya sampai ibu-ibu ekselon 2, 3, 1 datang ke Cilincing, kan luar biasa tuh. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki setiap dari kita percaya kepada Dia dalam setiap masalah. Ketika hati boleh berbahagia, jalan keluar itu ada. Maka semoga setiap dari Anda, saya yakin karena pegawai negara itu tentu masalah juga banyak, tetapi itu serahkan kepada Allah. Belajar seperti Ayub yang tentu. Ketika ada masalah, apa yang Ayub lakukan? Ia mencukur rambutnya, merobek pakaiannya, ia bersujud dan memuji
Allah. Pujian itu bagian dari kebahagiaan dia dalam hati karena Allah percaya sungguh Allah menjaga dan memelihara dia, dan akhirnya dalam situasi yang tidak mungkin bagi Ayub pun ia mendapat jalan keluar. Maka kalau orang rajin baca kitab suci, semua orang-orang hebat luar biasa itu ada masalah. Pandemi itu bagian dari masalah bertubi-tubi dalam dirinya. Bahkan Nabi Yusuf itu luar biasa. Wes orang baik ditaruh di sumur, dijual, disenengi oleh istri Pontifar, masuk penjara, ditinggal temennya. Ditinggal betul. Nanti kalau kamu di luar ingatlah saya. Dia ketika di luar tidak ingat loh itu sama Yusuf, ditinggalkan. Tapi ketika dia terus percaya pada Tuhan, bergembira di dalam dirinya, memuliakan Allah dalam kesetiaan, dia menyelesaikan semua, dan akhirnya sabda Allah ada pada dirinya, ia pelihara dan ia keluar sebagai pemenang. Maka pandemi corona ini mengajarkan kepada kita selalu bersyukur kepada Allah, selalu berbahagia, dan kita akan menjadi seorang pemenang. Tuhan memberkati kita. Kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, hal-hal sulit boleh terjadi pada diri kami, bahkan seringkali persoalan bertubi-tubi datang pada kami, seperti pada masa pandemi ini. Tetapi kami percaya kami boleh menjadi pribadi yang berbahagia karena kami mendengarkan firman-Mu, menyimpan di dalam hati, mendoakan dan melaksanakannya, dan akhirnya jalan keluar itu Engkau berikan kepada kami. Semoga pribadi-pribadi ini senantiasa dalam jangkauan perlindungan-Mu sendiri, di mana pada masa sulit ini Engkau mempermudah hidup mereka dan menjadikan kuat di dalam iman kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, selamat siang. Puji Tuhan. Ibu-ibu, siang ini kita diingatkan bahwa kita punya peran yang sangat penting. Dengan menjaga hati kita penuh sukacita, kita akan menularkan kekuatan kepada keluarga kita, selanjutnya sekitar kita, dan kita akan bersama-sama keluar dari pandemi ini sebagai pemenang. Mari kita naikkan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Yang di rumah nyanyinya pakai senyum ya. Doa-doa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu sekalian lewat Zoom dan WA Group sudah kami terima dan akan kami doakan. Monggo, Bruder. Baik, mari kita berdoa. Tentu kekuatan doa adalah luar biasa karena doa itu relasi dengan Allah, dan siapa yang mau berdoa seperti Ayub akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Ya Allah, kami berdoa secara khusus bagi pelayan persekutuan doa Adriela, agar rahmat-rahmat Kau berikan kepada mereka sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa, baik penasehat, pengurus, dan anggota PD doa ini. Kami percaya setiap dari mereka adalah pribadi yang Engkau pakai sendiri untuk membangun hidupnya, untuk menyempurnakan keluarganya, untuk mendukung pekerjaan suami-suaminya, untuk membimbing anak-anaknya,
dan untuk menjadikan setiap dari doa mereka adalah madah pujian hidup yang semakin mendatangkan kebaikan bagi mereka dan mempermudah segala usaha hidup mereka. Berkatilah anggota dari PD ini dengan kemudahan rahmat yang bersumber daripadamu, di mana segala kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan ada di dalam diri mereka. Kami juga berdoa bagi organisasi Dharma Wanita Persekutuan ini, agar dalam diri mereka boleh membangun kebersamaan mereka dengan kuat, di mana satu dengan yang lain boleh menjadi bukan sebatas teman, tetapi sahabat dan saudara yang sungguh saling melengkapi dan menyempurnakan, yang sungguh menjadikan organisasi ini kuat dengan langkah gerak kegiatan-kegiatannya teristimewa untuk mempersatukan mereka, membantu dan menolong orang lain di sekitar mereka, teristimewa orang-orang miskin. Semoga organisasi ini kuat di dalam namamu sendiri, seperti gereja yang kudus, yang dikelola dengan tanggung jawab yang besar, dengan kejujuran, dengan bisa dipercaya, dan relasi yang baik satu dengan yang lain, sehingga pengurus dan anggota membangun jaringan yang luar biasa pada hidup mereka. Pandanglah mereka dan jadikan segalanya baru di dalam namamu. Kami juga berdoa bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID dan juga radikalisme yang sering mengancam kebersamaan dan kebersatuan kami. Semoga pemerintah Republik Indonesia di bawah kendali Bapak Jokowi dengan seluruh anggota dewannya menjadikan bangsa ini semakin adil, sejahtera, semakin melindungi setiap insan yang ada di dalamnya, dan mampu menjaga kesatuan negara ini. Semoga Engkau memberikan kebijaksanaan surgawi kepada mereka, seperti apa yang Engkau berikan kepada Salomo dan Daud, dan boleh menjadi tanda yang luar biasa untuk membangun negeri ini dengan kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah mereka, dengan membangun pondasi istimewa bait Allah di dalam diri mereka semua. Kami percaya pengurus dan semua anggota menginginkan kesehatan yang luar biasa pada diri mereka yang bersumber daripadamu sendiri. Maka berilah kesehatan kepada semua anggota, teristimewa Ibu Julita Gultom. Semoga Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan juga sukacita yang lebih besar. Kami juga berdoa ya Allah bagi anak-anak dalam keluarga ini. Mereka adalah tiang kebaikan mereka. Semoga Engkau mengabulkan kerinduan hati mereka untuk jodoh, pekerjaan, dan masa depan mereka, agar Engkau membuka pintu-pintu kebaikan bagi anak-anak dalam anggota di tempat ini. Kami percaya bahwa dalam doa bersama ini, kami ingin memuliakan Engkau, mendatangkan sukacita pada diri kami, dan menguduskan kami melalui pujian dan firman, melalui WA Group dan Zoom ini, di mana kami boleh berhubungan bukan secara jasmani, tetapi secara rohani, yang sama-sama menghadap kehadirat Allah untuk kebaikan kami semua. Ya Allah, kami percaya Engkau juga memberkati rumah ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini, agar energi baik yang boleh kami bawa dalam sukacita ini mendatangkan kebaikan rumah ini pula, dan rumah dari pribadi-pribadi yang hadir di tempat ini. Dan akhirnya ya Allah, dalam belas kasih keagungan-Mu yang besar, kami persembahkan masa lampau pribadi-pribadi ini dengan kerahiman-Mu, agar Engkau mensucikan, menguduskan, dan memelihara mereka, agar Engkau menjaga mereka akan masa depan mereka yang kami persembahkan ke dalam kebaikan-Mu. Dan mulai hari ini apa yang baik terjadi pada mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, dan mulai hari ini Kau gandeng tangan mereka, di mana Engkau menyertai setiap hari dari tugas-tugas mereka mengemban tugas pengembalaan di dalam negeri ini. Semoga hati setiap orang ini Engkau sehatkan dalam namamu sendiri, dan Engkau pasang di Israel baru yang mampu membangun dirinya
tanpa merasa risau dengan sekitar yang seringkali menjadi hambatan, tetapi tetap menjadikan Engkau El Shaddai yang luar biasa, yang menjaga, menjadi batu penjuru bagi mereka. Berkati pribadi-pribadi ini dan jadikan semakin luar biasa di dalam nama-Mu yang kudus. Dan kami berdoa bagi dunia agar perdamaian boleh terjadi, dan semoga dunia mendatangkan kebaikan bagi yang papa miskin, keperpihakan kepada mereka, karena orang miskin adalah pusaran Injil sendiri yang harus diperhatikan dan dipelihara. Akhirnya ya Allah, pandanglah pribadi-pribadi ini dan sempurnakanlah dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas terlaksananya ibadat melalui Zoom ini, agar ini sungguh menjadi bakti dharma kami kepadamu dan menjadikan kami dekat dengan Engkau dalam segala sesuatu yang menguatkan kami dalam masa pandemi ini. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku sabda yang semakin menggerakkan jiwa dan diri kami untuk membawa semakin banyak orang mengalami sukacita besar karena keselamatan-Mu sendiri. Ya Allah, kami percayakan pribadi-pribadi dalam kelompok doa ini, agar Engkau yang menjaga, membimbing, melindungi mereka, mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam diri mereka, dan menyempurnakan hidup mereka setiap hari dengan sukacita surgawi yang menjadikan mereka melangkah setiap hari di dunia dengan keyakinan iman yang kuat. Kristus menjaga, memelihara, dan menguduskan mereka. Kami mensyukuri perjumpaan ini dan jadikan baik demi nama-Mu sendiri, demi kemuliaan dan keselamatan kami, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memandang dan memperhatikan Anda semua, baik yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti kegiatan Zoom dan juga WA, agar setiap dari mereka dan dari Anda mendatangkan sukacita lebih besar yang mengusir segala kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, memberikan kekuatan surgawi sendiri dengan berkat-Nya, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu sekalian. Segala syukur bagi Allah. Terima kasih untuk Bruder Petrus dan pelayanannya. Tuhan memberkati Rumah Atma Brata. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kami, khususnya Ibu Wakil Menteri Kementerian Perdagangan, Ibu Lili Marpaung Sambuaga, Ibu Wakil Menteri Kementerian PUPR, Ibu Indra Witepu. Yang berikut, ibu-ibu kita akan mendengarkan tayangan sambutan dari penasehat kita, penasehat Ibu Devi Luhut Panjaitan. Kami silakan. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, peserta PA Adriela yang saya kasihi. Shalom. Kita patut bersyukur bahwa pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun di dalam dunia yang sedang susah. Ibu-ibu sekalian, biasanya tiap tahun kita sudah mengadakan ibadah persiapan Minggu Advent, persiapan Natal, dan persiapan menyambut tahun baru. Tetapi pada tahun ini karena keadaan yang semakin buruk, goncang, karena penyakit yang melanda baik di dunia maupun di Indonesia sendiri, saya bersyukur bahwa kita masih tetap dapat bertemu walaupun melewati Zoom hari ini. Oleh karena itu saya sangat bersyukur dan mengapresiasi panitia PA Adriela yang telah membuat inisiasi untuk bertemu, melakukan ibadah pada pagi hari ini. Saya harap bahwa keadaan ini juga tidak mengurangi sukacita kita dan ucapan syukur kita untuk meyakini bahwa Tuhan begitu baik menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2020. Ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, kita hendaknya tetap hidup di dalam kesederhanaan.
satu hal yang Tuhan inginkan untuk kita hidup di dunia ini, yaitu saling kasih mengasihi. Karena dengan mempunyai kasih, kita akan berbeda dengan orang lain. Karena damai sejahtera yang ada di dalam hati kita akan kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Ada 3D yang saya ingatkan kepada ibu-ibu hari ini, yaitu dengan dana, daya, dan doa. Bila ibu-ibu mempunyai kelebihan uang ataupun apapun yang berlebih di rumah tangga ibu-ibu sekalian, tetaplah berikan kepada orang lain yang lebih memerlukan daripada kita. Dan tetaplah berdoa untuk mereka, supaya mereka juga mendapatkan damai sejahtera dan kasih daripada Tuhan kita. Ibu-ibu hendaknya tetap hidup sederhana, berdoa, mendorong suami dengan penuh semangat. Karena di dalam keadaan yang sekarang ini, suami-suami kita memerlukan tenaga ekstra untuk bekerja untuk negara Republik yang kita kasihi bersama ini. Biarlah ibu-ibu juga menjaga ketenteraman rumah tangga masing-masing. Karena itu terletak kepada tangan ibu-ibu untuk bawa damai sejahtera di dalam rumah tangga kita setiap hari. Ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya saya mengucapkan selamat menjalani bulan terakhir di tahun 2020 ini, menyambut tahun 2021 dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur, dan firman-Nya lah tetap menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menyertai ibu-ibu setiap hari di dalam keluarga ibu untuk menopang anak-anak dan suami ibu sekalian. Tuhan menyertai kita. Terima kasih, sampai berjumpa di dalam keadaan yang lebih baik lagi yang kita harapkan di tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Devi yang sudah menyampaikan sambutannya bagi kami. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Persekutuan Doa Adriela yang kami cintai, Ibu Dia Roni Sompi. Kami persilahkan. Shalom. Yang terhormat Ibu Penasehat Persekutuan Doa Oikumene Adriela, yang kami sebut dengan bangga, Ibu Devi Luhut Panjaitan. Yang saya hormati, kasihi, dan sayangi ibu-ibu pengurus maupun ibu-ibu anggota Persekutuan Doa Oikumene Adriela dimanapun saat ini berada. Sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan, khususnya bagi saya, karena pada hari ini kita telah dapat mengadakan ibadah walaupun secara virtual. Dengan demikian, selama kerinduan kita selama lebih kurang 1 tahun ini tidak mengadakan kegiatan ibadah secara rutin dapat terobati. Karena kita tahu bersama bahwa memang pandemi ini mengakibatkan kita harus berdiam di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah, dan pada saat ini pengurus juga mengadakan kegiatan ibadah secara virtual melalui media Zoom meeting yang ibu-ibu sekarang sedang lakukan. Dan puji syukur kepada Tuhan karena semua sudah dapat berjalan dengan baik. Untuk itu apabila ada kekurangan, karena ini merupakan yang pertama bagi kita mengadakan ibadah secara virtual, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selanjutnya pada waktu-waktu yang akan datang kita akan berupaya untuk mengadakan ibadah yang lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kemudian pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur terima kasih khususnya kepada Bruder Petrus Partono yang telah berkenan memberikan firman Tuhan dan yang sangat menguatkan kita. Kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu Ninu Sibue yang telah memberikan kesaksiannya yang sungguh menyentuh hati dan kiranya juga menjadi berkat
bagi kita semua, baik yang hadir di sini maupun ibu-ibu yang hadir melalui Zoom meeting pada saat ini. Saya juga terutama mengucapkan terima kasih selaku ketua Persekutuan Doa Oikumene Adriela, saya dengan Ibu Yayi Yapi saat ini bersama-sama dengan ibu-ibu pengurus lainnya bersama-sama menyelenggarakan ibadah ini, dan menurut saya ini sudah cukup luar biasa, mengingat kita semua adalah ibu-ibu rumah tangga yang awalnya tidak terlalu tahu dengan ibadah virtual, tetapi berkat bantuan dari Mas Rian CS, Mas Rian dan kawan-kawan, juga dibantu dengan petugas elektron, kita semua dapat menyelenggarakan ibadah ini dengan baik. Dan kami juga mengucap terima kasih kepada Ibu Ninu Sibuea beserta keluarga yang telah berkenan kediamannya dipakai untuk ibadah virtual pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati Ibu dan Bapak juga putra-putri, sehingga rumah ini juga boleh menjadi rumah berkat bagi keluarga. Amin. Ibu-ibu yang saya sayangi, pada kesempatan ini kami ingin memberikan sekilas info atau khususnya untuk ibu-ibu yang baru pertama kali bergabung dengan kami Persekutuan Doa Oikumene Adriela, bahwa Persekutuan Doa ini terlahir dari kerinduan kita semua, ibu-ibu, istri, aparatur istri negara yang tergabung di dalam berbagai kementerian atau yang kita sebut dengan dengan DWP, Dharma Wanita Persatuan, lintas kementerian atau lintas kementerian yang beragama Nasrani. Nah, pada 2017 yang lalu kami mengadakan pertama kali ibadah Natal yang pertama setelah Dharma Wanita Persatuan berumur 19 tahun. Jadi 19 tahun kerinduan itu terpendam dan baru terpenuhi pada 2017 kita bersama-sama mengadakan ibadah Natal, perayaan Natal pada waktu itu. Kalau tidak salah bulan Januari, tanggalnya saya lupa. Januari 2017 pertama kali kita mengadakan ibadah bersama berupa ibadah Natal. Dan kemudian selanjutnya secara rutin kita mengadakan kegiatan-kegiatan kebaktian rutin di berbagai tempat, dan juga kami mengadakan berbagai kegiatan sosial, baik untuk lansia yang terutama berada pada waktu itu di Panti Asuhan Cilincing, Atma Brata yang di bawah pimpinan Bruder Petrus Partono. Kami mengadakan kegiatan bakti sosial di sana. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan bakti sosial pada waktu terjadi musibah banjir. Kami juga mengadakan kebaktian kegiatan sosial ke panti asuhan dan lain sebagainya. Dan semua itu kami lakukan karena kerinduan kita bersama untuk mengadakan kebaktian dan juga persekutuan dan juga pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian sekilas info atau sekilas balik tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Persekutuan Doa Oikumene Adriela. Mudah-mudahan ke depan dalam situasi pandemi yang seperti ini kita tetap dapat melakukan kegiatan yang berikutnya, baik melalui ibadah virtual maupun kegiatan-kegiatan bakti sosial yang masih akan terus kita lakukan. Kami mohon doa dari ibu-ibu semua agar kami seluruh pengurus dapat melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan lebih baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibu-ibu, selanjutnya juga nanti akan diberikan pengumuman oleh Ibu Yayi Yapi sebagai Ketua 1
tentang ibadah-ibadah kita atau kegiatan-kegiatan kita yang selanjutnya, terutama menjelang Natal 2020 ini. Kita akan mengadakan beberapa kegiatan sosial maupun kegiatan ibadah, dan itu nanti semua juga akan dilaksanakan bersama-sama. Mohon kerjasama dan juga bantuan dari ibu-ibu, partisipasinya untuk melakukan, kita semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan kemanusiaan ini. Pada kesempatan ini juga kami mengadakan door prize untuk 3 ibu yang akan diserahkan nanti pada saatnya. Nanti juga akan diumumkan oleh Ibu Fani sebagai pemandu kegiatan, pemandu acara pada saat ini, mengenai teknisnya dan sebagainya. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk kemegahan diri kita semata-mata atau organisasi kita semata-mata, tetapi lebih kepada untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada yang lain seperti